ilmu Depak, bahasa Quran terjemahan Depak adalah saling mengenal. Sebenarnya ini bahasanya nggak pas. Ta'aruf itu bukan saling mengenal. Itu karena bahasa Indonesia nggak sanggup ngadepi bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia ini bahasa baru, ngadepi bahasa Arab yang tua nggak sanggup. Wong bahasa Indonesia itu ketemu bahasa Jawa aja mati, kunduran truk itu sudah nggak bisa. Coba, apa saiki coba kunduran truk gitu, telusupen gitu, apa? Nggak ada. Mati bahasa Indonesia ini ketemu dengan bahasa Jawa. Pecirit. Ya, makanya kalau kita ngaji Quran pakai bahasa Indonesia itu susah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pakai bahasa Indonesia masalah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah kalau pakai bahasa Indonesia masalah. Kenapa kamu dol? Tadi dipanggil polisi. Nah kenapa? Jadi saksi. Saksi apa? Saksi dol simat mencuri ayam. Lah kamu kok jadi saksi? Iya wong saya waktu itu lihat dia nyongkel pintunya, saya lihat dengan mata kepalamu. Iya, makanya saya jadi saksi. Berarti saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala. Lah kalau sampean menyatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kamu lihat Allah. Loh kan ini bahasa. Enggak lihat kita. Saya bersaksi. Bahasa Indonesia misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, sekarang ada guru bahasa Indonesia enggak di sini? Saya mau tahu itu bedanya pengasih sama penyayang itu apa? Itu sampai kiamat kurang rong dino lu rampung itu. Upong. Makanya kalau pakai bahasa yang lebih tua, misalnya bahasa Jawa, rampung. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman dat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Nah, rampung. Beres. Ini bahasa. Makanya orang Jawa ini kalau memahami Quran lebih mendalam. Makanya banyak sekali orang keliru memahami Quran ketika menggunakan terjemahan bahasa yang lebih mudah. Maka Islam punya konsep tentang bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Yang sebelumnya nggak dikenal. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, nggak saling mengenal. Umat Nabi Ibrahim itu yang mengenalnya ya cuman bangsa Mesir itu dan bangsa Filistin, sing hidungnya sama, keritingnya sama, warna kulitnya sama, karena rasnya ras Semit. Bahasanya ya mirip-mirip, makanannya ya masih kurma, naiknya ya unta. Makanya orang sana itu ada istilah Arab, ya. Arab ini Quraisy dan sekitarnya. Kemudian agak jauh dikit disebut Arabi, mirip orang Arab. Kita juga nggak bisa bedakan mana yang disebut mirip, itu kita juga nggak ngerti. Kemudian ada yang jauh namanya musta'riba, orang yang suka memirip-miripkan diri dengan orang Arab. Lah baru kemudian kalau India itu disebut Ajam, sampai Persia itu disebut Ajam. Ajamnya aja masih gede-gede begitu, kayak Sahrukan. Nah, itu Ajam. Nah kalau kita ini disebut apa kira-kira? Mustajima. Boleh ini makanya. Loh makanya orang-orang ini ketika melihat bangsa yang berbeda, dia suudon. Contoh orang Eropa melihat bangsa yang berbeda karena tidak diajarkan
berbangsa-bangsa, bersuku-suku, maka mereka menganggap orang di luar Eropa ini turunan monyet. Karena terus berubah jadi kayak begini kan, kecil-kecil gini. Ini turunan monyet. Bukan Arya, bukan bangsa Arya, tapi turunan monyet, evolusi dari munyo. Yang paling serem evolusi munyo itu ada di tanah Jawa, namanya Pithecanthropus erectus, Wajakensis dan Soloensis. Dan kita berbangga mengatakan bahwa inilah manusia tertua di dunia. Lah kalau kita yakini itu berarti sampean turunanmu munyo. Itu makanya ketika Belanda datang ke sini, dia dengan penuh kebencian melihat turunanmu munyo, malah ditembaki, suka-suka diaja. Christopher Columbus ketika sampai di Tanjung Harapan, masuk ke tanah Afrika, itu begitu lihat orang Afrika dengan kulit hitam, ya Allah, ini neraka ini katanya. Kenapa? Karena dalam keyakinan mereka, orang yang tidak patuh pada ketentuan Tuhan masuk neraka dan itu dibakar. Nah, bagi Christopher Columbus dalam catatannya, karena hasil pembakaran neraka, maka di Afrika orangnya hitam rambutnya bangsa. Mereka tidak pernah diajarkan tentang bangsa, makanya mereka punya teori dan kita kadang seneng karena di tempat kita disebut sebagai tempat nenek moyang monyet tertua yang berevolusi menjadi manusia. Lah kalau kita yakin itu dan percaya dengan teori itu, ini sampean turunan munyo, udah. Ini. Nah, itu adalah perdebatan awal tentang manusia yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, ketika dunia sudah mulai bergerak untuk mampu melihat ke tempat yang berbeda. Tapi Islam semenjak belum ketemu bangsa yang berbeda, sudah diajarkan bahwa manusia itu berbeda bangsa dan berbeda suku. Makanya umat Islam kemana-mana tidak pernah membedakan manusia, lah itu bedanya. Ketika kaum muslimin kemana ya nggak membedakan. Oh, sudah ada patokannya di dalam Quran bahwa memang manusia itu berbeda bangsa, berbeda suku. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Quran sebelum semua orang ketemu suku. Lah kalau sekarang kan semua orang tahu. Zaman segitu belum, Nabi itu dapat informasi dari mana? Wong orang Mekah belum keluar, masih di seputaran Mekah kok tahu kalau manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku lah. Kalau sekarang ya tanpa diajari manusia tahu. Wong ada handphone, ada internet, sampean tinggal klik aja cari suku paling aneh ada semua di situ. Potong suku Urdu keluar. Tuh sekarang yang ribut ini Uighur, Xinjiang keluar. Sekarang kita ini sudah enak sekali cari bangsa, bersuku-suku bagi masyarakat milenial kayak kita ini.